bangunan stasiun Cisurupan masih ada, tetapi kini di kiri kanannya sudah berdiri beberapa rumah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas mengenai bekas jalur kereta api Stadspoor en Tramwagen atau disingkat SSNTR dari stasiun Garut hingga ke bekas stasiun Cikajang. Pada bagian ketujuh atau terakhir ini saya akan membahas mengenai bekas jalur kereta api mulai dari stasiun Cisurupan hingga ke stasiun Cikajang. Untuk bagian-bagian sebelumnya silakan Anda klik tautan yang telah saya sematkan di pojok kanan atas atau di kolom deskripsi. Jalur kereta api Cisurupan hingga ke Cikajang membujur dari utara ke selatan sepanjang kira-kira 5,6 km. Setelah stasiun Cisurupan, bekas jalur kereta api kemudian menjadi sebuah jalan desa. Jalan ini adalah jalan pintas menuju ke Kampung Cisero. Jika kita melihat ke sebelah kiri dari bekas jalur kereta api ini, kita akan melihat Gunung Cikuray. Tadinya bekas jalur kereta api yang menjadi jalan desa ini cukup lebar, tetapi lama-kelamaan mengecil dan berupa tanah hingga akhirnya saya tiba di sebuah warung di atas bekas jalur kereta api. Sedangkan bekas jalur kereta api sendiri setelah warung tersebut menjadi jalan setapak. Akhirnya saya tiba di bekas jembatan Cisurupan. Jembatan ini berbelok ke arah kiri, kini dipergunakan oleh warga sebagai jalan pintas. Jembatan Cisurupan terdiri dari 3 bentang, 2 buah pondasi jembatan dan 2 buah abutment. Tipe dari rangka jembatan adalah jembatan dinding plat dengan lintas di atas. Di sisi kiri arah Cikajang terdapat sebuah bekas sinyal masuk ke stasiun Cisurupan. Terdapat sebuah sipon yang melintasi jalur kereta api. Selanjutnya saya berada di wilayah Cisero. Di wilayah ini bekas jalur kereta api membentuk sebuah ceruk dan tidak bisa dilalui oleh sepeda motor, jadi harus berjalan kaki. Selanjutnya saya berada di Kampung Babakan Garut, Desa Cisero. Di daerah ini dulunya terdapat sebuah perhentian yang bernama Cisero. Kini bekas perhentian tersebut sudah tidak ada, hanya menyisakan pondasinya saja. Bentuk bangunan dari perhentian Cisero sama seperti bentuk bangunan perhentian-perhentian lainnya di jalur kereta api ini. Memiliki panjang sekitar 10,2 meter, lebar sekitar 5,7 meter, dan tinggi sekitar 5,3 meter. Perhentian ini dulunya hanya memiliki 1 buah jalur kereta api. Selepas perhentian Cisero, bekas jalur kereta api membentuk sebuah ceruk hanya beberapa meter bisa dilalui oleh sepeda motor. Selanjutnya bekas jalur kereta api tersebut hanya bisa dilalui dengan jalan kaki. Akhirnya saya tiba di Kampung Cibolang. Bekas jalur kereta api di daerah ini menjadi jalan setapak dan jalan desa. Selepas Kampung Cibolang, selanjutnya bekas jalur kereta api kembali membentuk sebuah ceruk yang hanya bisa dilalui dengan berjalan kaki. Setelah menjadi jalan setapak, selanjutnya bekas jalur kereta api menjadi jalan yang cukup besar hingga bisa dilalui oleh kendaraan baik motor ataupun mobil. Selanjutnya bekas jalur kereta api berpotongan dengan jalan raya Garut Cikajang di daerah Cidatar. Bekas rel masih bisa dilihat menyembul di sisi kanan jalan beraspal. Setelah berpotongan dengan jalan raya, selanjutnya bekas jalur kereta api menjadi jalan berbatu hingga akhirnya saya tiba di bekas halte Cidatar. Halte Cidatar berada di kilometer 44+107 dari
Cibatu. Karena letaknya yang strategis di pinggir jalan raya, maka walaupun bangunannya hampir sama seperti perhentian-perhentian lain dan memiliki dua buah jalur, maka Cidatar disebut sebuah halte. Bangunan halte Cidatar hingga kini masih ada dan beralih fungsi menjadi tempat hunian. Alih fungsi menjadi tempat hunian bermula sekitar tahun 2012, di mana ketika saya belusukan ke jalur ini, bekas halte Cidatar sedang dibangun menjadi sebuah rumah. Sisi sebelah kanan dari rumah tersebut masih jelas berupa tiang beton bekas bangunan halte Cidatar yang asli. Tetapi sekitar tahun 2015 ketika saya kembali ke sini, bekas bangunan tersebut sudah dirombak juga menjadi tempat hunian. Bentuk bangunan halte Cidatar sama seperti bentuk bangunan perhentian-perhentian lainnya di jalur kereta api ini. Memiliki panjang sekitar 10,2 meter, lebar sekitar 5,7 meter, dan tinggi sekitar 5,3 meter. Halte Cidatar dulunya memiliki dua buah jalur kereta api, di mana jalur satu adalah spur lurus. Halte ini memiliki ketinggian sekitar 1.205 meter di atas permukaan laut. Setelah halte Cidatar, selanjutnya bekas jalur kereta api menjadi sebuah jalan desa yang di kiri kanannya terdapat rumah-rumah warga. Setelah menjadi jalan desa, selanjutnya bekas jalur kereta api sudah tidak bisa dilalui oleh sepeda motor karena sudah menjadi jalan setapak. Selanjutnya terdapat sebuah bekas jembatan kereta api yang cukup panjang yang melintasi Sungai Cimanuk Hulu. Jembatan ini terdiri dari 3 bentang, 2 buah pondasi jembatan, dan 2 buah aboitmen. Rangka jembatan terdiri dari 2 jenis tipe, yakni jembatan dinding plat dan jembatan rangka dengan rasuk berbentuk huruf V. Kondisi terkini dari bekas jembatan Cimanuk Hulu ini adalah rel sudah tidak ada dan bantalan sudah lapuk. Selanjutnya bekas jalur kereta api sudah tidak bisa dilalui lagi. Akhirnya saya jalan motor dan tiba di wilayah Desa Mekarsari, tepatnya di kilometer 45 plus 600. Di daerah ini bekas jalur kereta api menjadi jalan setapak di antara perkebunan dan rumah warga. Saya terus menyusuri bekas jalur kereta api tersebut dan akhirnya saya tiba di bekas perhentian patrol Girang. Perhentian ini berada di kilometer 45 plus 955. Kondisi terkini dari bekas perhentian patrol Girang adalah kini hanya tinggal rangka bangunan saja di area perkebunan. Di atas bekas rangka bangunan patrol Girang kini ada sebuah bangunan yang terbuat dari kayu yang dipergunakan oleh warga untuk beristirahat kala sudah bekerja di kebunnya. Bangunan perhentian patrol Girang menghadap ke barat dengan emplasemen berada di arah timur. Bentuk bangunan sama seperti bangunan-bangunan perhentian di jalur kereta api Cibatu, Garut, Cikajang. Memiliki panjang sekitar 10,2 meter, lebar sekitar 5,7 meter, dan tinggi sekitar 5,3 meter. Perhentian patrol Girang dulunya hanya memiliki 1 buah jalur saja. Selepas perhentian patrol Girang, selanjutnya bekas jalur kereta api tetap menjadi jalan setapak di antara perkebunan warga. Ketika ditelusuri, ternyata ada sebuah bekas selokan yang agak susah dilalui oleh sepeda motor dan harus hati-hati. Selanjutnya bekas jalur kereta api berpotongan dengan jalan Papanggungan, masih di wilayah Desa Mekarsari. Setelah berpotongan dengan jalan, bekas jalur kereta api sempat bisa dilalui oleh sepeda motor, tetapi pada akhirnya bekas jalur kereta api menjadi sebuah kebun sehingga tidak bisa dilalui oleh sepeda motor.
Setelah memutar, akhirnya saya tiba kembali di bekas jalur kereta api di dekat Masjid Al-Hidayah, masih di wilayah Desa Mekarsari. Di daerah ini bekas jalur kereta api menjadi sebuah gang yang dipaving blok. Akhirnya saya tiba di bekas sinyal masuk stasiun Cikajang dari arah Garut. Bekas sinyal masuk ini masih berdiri kokoh di halaman sebuah rumah warga. Dulunya di area ini masih bersih dari bangunan-bangunan rumah warga. Selanjutnya bekas jalur kereta api berada di area lapangan Panimbunan Desa Mekarsari. Bekas jalur kereta api di atasnya kini sudah berdiri beberapa bangunan. Selanjutnya menjadi sebuah gang masih di wilayah Desa Mekarsari. Setelah memotong jalan, selanjutnya bekas jalur kereta api kembali menjadi sebuah gang antara kilometer 46+700 dan kilometer 46+800. Di beberapa titik masih bisa jumpai bekas rel menyembul di atas permukaan gang. Di lokasi inilah bekas percabangan jalur kereta api menuju ke stasiun Cikajang. Bekas rel terlihat menyembul di atas permukaan gang. Dulu sekitar tahun 2007 di lokasi yang sama, di sini masih bersih dari bangunan-bangunan hingga wesel percabangan terlihat dengan jelas. Dari bekas percabangan sekitar 500 meter, bekas jalur kereta api tetap menjadi sebuah gang dan akhirnya saya tiba di bekas stasiun Cikajang. Stasiun Cikajang merupakan stasiun terminus di jalur kereta api Cibatu Cikajang. Stasiun Cikajang terletak di kilometer 47+214. Bangunan stasiun Cikajang cukup besar, memanjang dari barat laut ke arah tenggara. Halaman depan menghadap ke timur laut, sedangkan bekas jalur kereta api dan emplasemen menghadap ke barat daya. Stasiun Cikajang diresmikan pengoperasiannya pada tanggal 31 Juli tahun 1930. Kondisi bangunan stasiun Cikajang kini sangat memprihatinkan, di mana bangunan sudah tidak memiliki atap, dinding bangunan sudah dimural, sebagian ruangan bangunan dipergunakan bagi pengumpal barang-barang rongsokan. Bekas toilet yang berada di sisi sebelah kanan bangunan yang dulunya tinggal reruntuhan ini sudah tidak ada dan di atasnya berdiri sebuah bangunan. Bangunan stasiun Cikajang terdiri dari 3 bagian yang dibagi menjadi ruang penjualan tiket dan TPKA, ruang tunggu bagi penumpang pribumi, ruang tunggu bagi penumpang Eropa, dan ruangan untuk penyimpanan barang. Bangunan stasiun Cikajang memiliki panjang sekitar 34,2 meter, lebar sekitar 10,8 meter, tinggi bangunan sisi kiri dan kanan sekitar 7,3 meter, dan tinggi bangunan utama yang tengah sekitar 8,1 meter. Stasiun Cikajang memiliki ketinggian sekitar 1246 meter dari permukaan laut. Dengan memiliki ketinggian tersebut, stasiun Cikajang merupakan stasiun tertinggi di Indonesia, bahkan di Asia Tenggara. Ketika awal dibangun, stasiun Cikajang memiliki 5 buah jalur kereta api dan beberapa jalur percabangan menuju ke pergudangan. Sekitar tahun 70-an, stasiun Cikajang hanya memiliki 3 buah jalur kereta api dan beberapa jalur simpan. Hal ini dikarenakan semakin menyusutnya angkutan barang dan penumpang yang beralih ke moda transportasi jalan raya. Walaupun menjadi stasiun terminus di jalur kereta api Cibatu Garut Cikajang, bentuk bangunan dan emplasemen stasiun Cikajang tidak seperti stasiun Samarang NIS ataupun stasiun Jakarta Kota. Hal ini dikarenakan dulunya ada rencana jalur kereta api akan diteruskan ke daerah Pamengpek.